Publik sepak bola Indonesia menanti keputusan PSSI terkait sosok pelatih baru Timnas Indonesia setelah pemutusan kontrak Patrick Kluivert. Isyarat waktu pengumuman mulai mengerucut. Kemungkinan besar akan dilakukan pada Senin, 20 Oktober 2025. Ketua Umum PSSI yang juga Menpora RI, Erick Thohir, sebelumnya meminta waktu 2 hari untuk membahas calon pelatih pengganti Kluivert. Namun karena pernyataan itu disampaikan pada Kamis, banyak pihak memperkirakan pengumuman baru bisa dilakukan setelah akhir pekan. Untuk yang bola jangan hari ini, ya karena tempatnya tidak pas, kasih waktu saya 2 hari, kata Erick Thohir. Pemecatan Kluivert sekaligus menandai berakhirnya kerja sama PSSI dengan seluruh staf pelatih asing, seperti Alex Pastoor, Danny Lanzaat, Gerald Vandenberg, dan Frank van Kempen. Dengan demikian, kursi pelatih kepala Timnas Indonesia saat ini masih kosong. Sejumlah nama disebut-sebut masuk ke radar PSSI, di antaranya Giovanni van Bronckhorst, mantan pelatih Rangers FC yang memiliki darah Indonesia, Sinteyong yang kemungkinan bisa kembali dikontrak, serta Indra Syafri yang sempat dipercaya menangani tim U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bungkam saat ditanya soal calon pelatih baru Timnas Indonesia usai pemutusan kontrak Patrick Kluivert. Erick hanya tersenyum tanpa memberi komentar. Momen itu terjadi ketika Erick menghadiri sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin 20 Oktober 2025. Saat dicecar awak media mengenai sosok pengganti Kluivert, Erick enggan menjawab. Dia memilih berjalan cepat sambil menghindari kerumunan jurnalis. Menteri Pemuda dan Olahraga itu lalu langsung masuk ke area istana. Sebelumnya, Erick Thohir resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Keputusan ini diambil setelah tim Garuda gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Erick menyampaikan ucapan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan pelatih asal Belanda tersebut. Pelatih berusia 48 tahun itu ditunjuk pada Januari lalu dan kini dipecat setelah hampir 12 bulan menangani timnas. Mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengusulkan STY kembali melatih Timnas Indonesia. Usulan ini disampaikan usai pelatih Patrick Kluivert diberhentikan setelah gagal membawa timnas ke Piala Dunia 2026. Muhammad Iryawan alias Iwan Bule, sapaan akrabnya, menjadi sosok yang membawa STY ke tim Indonesia pada 2019 lalu saat masih menjabat sebagai Ketum PSSI. Saya ingin menyampaikan saran kepada federasi, kepada PSSI, kepada Exco PSSI untuk mempertimbangkan kembali sosok coach yaitu STY Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert, ujar Iwan Bule. Ketum PSSI periode 2019 hingga 2023 ini lantas menjelaskan alasan akan pandangannya terhadap STY. Pertama, menurut Iwan Bule, STY sudah melakukan pembangunan chemistry dengan timnas Indonesia. Saat era COVID selama 2 tahun sekalipun, STY mampu membawa kemajuan bagi timnas. Alasan kedua adalah disiplin yang diterapkan STY kepada timnas. Menurut Iwan Bule, STY adalah sosok yang sangat disiplin dan mengajarkan nilai itu ke kesatuan timnas. Disiplin adalah hal yang sangat penting untuk tim nasional. Alasan ketiga adalah stamina yang ditekankan STY. Hal ini penting untuk menunjang durasi permainan timnas. Pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini menekankan 3 hal tersebut meningkat signifikan di lingkup timnas Indonesia setelah STY memimpin skuad Garuda. Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho mengungkapkan harapannya untuk suksesor Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Rizky Ridho mengungkapkan kekecewaannya usai gagal membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Garuda gagal melaju ke putaran final usai kalah 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak. Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 membuat Patrick Kluivert resmi dibebas tugaskan per Kamis lalu. Mengenai pelatih anyar, Rizky Ridho berharap suksesor Kluivert mampu membawa Timnas Indonesia bangkit. Selain itu, bek asal Surabaya tersebut berharap suksesor Patrick Kluivert bisa memenuhi semua target dari PSSI. Bek Timnas Indonesia tersebut menambahkan bahwa Patrick Kluivert sebenarnya merupakan sosok pelatih yang kompeten. Namun ia memahami jika kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 berujung pemecatan. Rizky Ridho pun mengungkapkan para pemain telah berjuang keras selama gelaran putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Namun skuad Garuda mesti mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor 2-3 dan Irak 0-1. Seluruh pemain Timnas Indonesia merasa kecewa usai gagal ke Piala Dunia 2026. Para pemain pun disebutnya bakal melakukan evaluasi untuk bangkit dari kegagalan. Kini PSSI tengah mencari pelatih baru untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia berpisah dengan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya. Ketum PSSI Erick Thohir menyebut skuad Garuda punya 3 target yang masih akan dikejar.
PSSI secara resmi sudahi kerjasama dengan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya yang termasuk di U23 dan U20 pada Kamis. Itu melalui mekanisme mutual termination. Ketum PSSI Erick Thohir menulis ucapan perpisahan kepada Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya. Erick mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan Coach Patrick Kluivert dan tim kepelatihan selama hampir 12 bulan untuk PSSI dan Timnas Indonesia. Erick menulis di akun media sosialnya. Di akhir ucapan itu, Erick Thohir membeberkan soal target Timnas Indonesia ke depannya. Ada 3 target, kita akan melakukan evaluasi dan menentukan target bagi Timnas Indonesia berikutnya untuk bisa masuk ranking 100 besar FIFA, Piala Asia 2027, dan Piala Dunia 2030, tegasnya. Indonesia sementara berada di peringkat ke-119 ranking FIFA. Namun ranking terbaru akan dirilis pada 23 Oktober dan diyakini ranking Indonesia akan turun karena kalah di laga Arab Saudi dan Irak, serta pesaing-pesaing terdekatnya lagi menang seperti Malaysia. Indonesia sudah amankan tiket ke putaran final Piala Asia 2027 setelah tembus ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu Piala Dunia 2030 masih lama, kabarnya FIFA berencana tambah peserta lagi. Sintayong menyukai unggahan Muhammad Iriawan atau Iwan Bule yang meminta PSSI kembali mengontrak Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Apakah ini pertanda Sintayong tertarik comeback ke Timnas Indonesia? Kamis 16 Oktober 2025, PSSI mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Belanda Patrick Kluivert. Kondisi ini membuat pencinta sepak bola tanah air bertanya-tanya, siapa pelatih Timnas Indonesia selanjutnya? Ada banyak pencinta Timnas Indonesia yang meminta Sintayong comeback membesut skuad Garuda. Desakan supporter Timnas Indonesia itu juga dirasakan Ketua Umum PSSI periode 2019-2023, Muhammad Iriawan atau Iwan Bule. Pria yang disapa Iwan Bule itu meminta PSSI, kepemimpinan Erick Thohir kembali mengontrak Sintayong. Unggahan Iwan Bule di atas telah disukai sekira 12.300 akun. Dari 12.300 akun itu, 1 diantaranya adalah milik Sintayong. Apakah ini pertanda Sintayong siap comeback ke Timnas Indonesia? Sekadar diketahui, PSSI masih membayar kompensasi pemecatan Sintayong setiap bulannya hingga 2027. Bukan tak mungkin jika PSSI ingin berhemat, Sintayong bisa kembali dikontrak. Ditambah lagi, Sintayong juga tak perlu beradaptasi karena mengenal mayoritas pemain Timnas Indonesia. Menarik menanti apakah ada rekonsiliasi antara Sintayong dan Ketua Umum PSSI. Fullback Timnas Indonesia, Kelvin Verdong, kembali mendapat kesempatan tampil bersama Lille OSC dan berperan dalam kemenangan timnya atas Nantes di lanjutan Liga 1 2025-2026 Senin 20 Oktober 2025. Menariknya, momen masuknya Verdong menjadi pembuka keberuntungan bagi Lille. 7 menit setelah ia masuk ke lapangan, Lille sukses mencetak gol kedua dan memastikan kemenangan 2-0 atas tuan rumah. Pemain berusia 28 tahun itu baru dimainkan pada menit ke-82 menggantikan Romain Perraud, yang baru pulih dari cedera. Meski hanya bermain sekitar 15 menit termasuk injury time, Verdong tampil efektif. Ia aktif membantu serangan dari sisi kiri dan mencatat 100% akurasi operan dari 4 kali percobaan. Data SofaScore juga mencatat, Verdong melakukan 7 sentuhan bola dan memenangi 1 duel udara. Sejak bergabung pada pekan keempat musim ini, Verdong telah tampil 5 kali di 2 kompetisi dengan total 329 menit bermain. Kehadiran Verdong di lini kiri menjadi opsi penting bagi Genesio, terlebih saat jadwal padat dan rotasi pemain dibutuhkan. Bukan tak mungkin, kontribusinya yang selalu positif akan membuatnya kembali jadi pilihan utama. Jelang hitungan hari, Timnas Indonesia U17 akan berlaga di ajang Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Qatar. Ajang Piala Dunia U17 2025 sendiri akan digelar pada 3 hingga 27 November 2025. Timnas Indonesia U17 sendiri di ajang Piala Dunia U17 kali ini tergabung di grup H bersama tim raksasa semacam Brasil, Honduras, dan Zambia. Lebih lanjut lagi, pelatih Timnas Indonesia U17 yakni Nova Arianto diharapkan tidak melakukan eksperimen yang kurang perlu di ajang Piala Dunia U17 2025 mendatang. Tentunya harapan tersebut cukup mendasar, mengingat beberapa waktu lalu Timnas Indonesia Senior gagal lolos ke ajang Piala Dunia 2026 setelah gagal meraih kemenangan di babak ronde keempat ajang kualifikasi zona Asia. Saat itu, pelatih Timnas Indonesia Senior Patrick Kluivert dianggap terlalu berani melakukan eksperimen formasi di susunan pemain. Kondisi inilah yang diharapkan tak diikuti oleh Nova Arianto bersama Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia U17 2025. Di sisi lain, Nova Arianto juga mengaku tak akan bermain-main dalam memimpin Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia U17 2025. Mantan pemain Timnas Indonesia era 2000-an tersebut menyebut tak akan meremehkan ajang Piala Dunia U17 2025 mendatang.